Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tinggi Tengah, yang terhormat seluruh Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru SD Tinggi Tengah beserta staf. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan rancangan atau RTL yang tidak lanjut yang sudah saya buat. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar kita yang ada di sekolah ini, yaitu komunitas belajar cerdas. Nah, dalam hal ini saya minta izin untuk pemaparan sedikit. Nah, judul dari proyek atau program RTL yang saya ajukan ke komunitas belajar kita yaitu program kegiatan Gerakan Sehat Generasi Cerdas Proyek Senam Kreasi di Sekolah. Dalam hal ini mengambil model pendidikan kebugaran. Jadi nanti akan kita kolaborasi antara senam kreasi yang ada, dan juga saya meminta masukan-masukan atau saran dari Bapak Ibu Guru. Nah, latar belakang pembuatan RTL ini, yang pertama menindaklanjuti evaluasi senam kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias dalam mengikuti gerakan yang biasanya dilakukan dengan senam Maumere. Nah, dalam hal ini nanti mungkin bisa jadi senam Maumere nanti akan dipadukan atau diganti bila mana perlu dengan proyek yang akan kami buat. Dan yang kedua, tingginya anak siswa kurang aktif secara fisik. Dan yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang keempat, potensi senam kreasi dalam meningkatkan kebugaran dan semangat dalam belajar. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai arti dari kepanjangan atau singkatan dari voice, choice, dan ownership. Voice atau supaya, nah, yaitu peserta didik akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Nah, di sini dalam arti nanti peserta didik atau anak-anak kita beri kesempatan untuk merancang. Jadi tidak monoton ya Bapak Ibu Guru, tidak monoton harus dari saya pribadi atau harus dari Bapak Ibu Guru. Di sini anak kita libatkan. Yang kedua, choice atau pilihan, yaitu peserta didik memilih musik yang akan digunakan dan mengatur jadwal latihan. Nah, nanti musik pun juga akan kita serahkan ke peserta didik. Mereka sendiri yang akan memilih dan memilah musik atau yang akan digunakan dalam senam kreasi. Dan yang ketiga, ownership atau kepemilikan. Nah, yaitu keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan sehingga mereka akan merasa termotivasi dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Nah, di sini artinya anak didik atau peserta didik kita nanti dalam membentuk atau menghasilkan suatu karya senam kreasi tadi juga kita ikut andilkan dalam pengambilan keputusan sehingga mereka akan termotivasi dan semangat. Oh, ini karya saya. Nah, secara langsung seperti itu.
Dan yang selanjutnya aset. Aset ini dalam arti ada 4. Yang pertama aset manusia. Nah, dalam arti di instansi kita ini ada kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam kegiatan komunitas belajar sekolah kita ini, dan peserta didik. Aset sosial. Sosial ini dalam arti komunitas belajar sekolah kita ini tadi. Dan hubungan antar peserta didik. Fisik. Fisik ini lapangan olahraga, aula, aula yang sedang kita tempati sekarang, ruang multimedia dan sound system. Nah, nanti dalam pembuatan senam tadi nanti ada sound system yang mendukung. Nah, sudah ada proyektor, kita juga sudah ada. Lingkungan atau alam. Nah, di sini adanya ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Contohnya halaman sekolah kita ini banyak pepohonan, ruangan hijau. Jadi nanti dalam latihan tidak harus terfokus atau terpaku di ruangan saja, boleh dilakukan latihan tersebut di luar ruangan atau di luar kelas. Nah, tujuan dari program ini yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan rasa tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Nah, itu tujuannya. Nanti anak-anak dilatih kerjasama, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kegiatan merancang ataupun mendemonstrasikan senam kreasi yang akan dibentuk atau dibuat. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, nanti setiap peserta boleh menyampaikan ide-ide atau gagasan yang mereka rasa menyenangkan atau mereka senangi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, dalam program senam kreasi ini kita tanamkan atau kesadaran peserta didik tadi, kita tambah bahwasanya kesehatan, menjaga kesehatan itu penting. Nah, dan mental juga. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program senam kreasi ini dirancang sebagai kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan dan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial dan positif. Nah, di sini dalam arti memberi kesempatan peserta didik untuk berolahraga secara teratur. Nah, nanti kalau seumpama dinilai baik akan dipakai secara berkelanjutan. Target program kelas 5 dengan usia 10 sampai 11 tahun. Nah, kemungkinan nanti yang akan menjadi proyek dalam senam kreasi ini sebagian besar akan diambil dari kelas 5. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau aula jika cuaca di lapangan tidak mendukung, di jam yang telah disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 2 minggu di dalam semester ini. Nah, nanti akan kita buat kesepakatan antara kita sebagai dewan guru untuk mendampingi anak-anak, tempat mana yang akan kita jadikan sebagai sarana atau wahana untuk berlatih. Nah, kurang lebih mungkin Bapak Ibu nanti saya membutuhkan waktu selama 2 minggu di dalam semester ini. Dan anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi adalah guru kelas 1 sampai kelas 6 yang akan membantu dalam pembuatan koreo gerak senam dan guru bidang studi dalam pembuatan video. Nah, dalam hal ini saya melibatkan seluruh
anggota komunitas belajar kita yang ada di sekolah ini, mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, dan nanti akan dibagi tugas masing-masing. Nah, ada yang membuat koreo, ada yang membuat video, ada yang mengarahkan anak-anak. Nah, mungkin itu nanti ya Bapak Ibu mohon untuk dibantu kiranya. Pernyataan tentang kepastian yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini pernyataan kita, kombel kita ini. Yang pertama, tersedianya lapangan atau aula yang cukup luas untuk kegiatan senam kreasi. Ya, alhamdulillah lapangan dan aula yang sudah kita miliki ini sudah mumpuni, sudah ada dan bagus. Tersedia peralatan senam yang memadai, sound system sebagai pendukung. Adanya dukungan program Jumat Sehat dari sekolah. Nah, alhamdulillah setiap hari Jumat juga kita melaksanakan program sehat setiap hari Jumat. Terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Nah, nanti akan kita cari anak-anak dari kelas 5 tersebut yang memiliki minat dan bakat, karena tanpa minat dan bakat ini senam kreasi yang akan proyek yang akan dibuat ini juga tidak akan berjalan. Rencana evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staf pendukung. Peserta yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan mendapatkan apresiasi dari tim guru. Dewan guru yang terlibat secara langsung dalam program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung, yaitu anggota komunitas belajar sekolah. Nah, berhubung kita sudah mempunyai komunitas belajar, dalam hal ini saya juga menyampaikan apa yang menjadi proyek yang akan saya kerjakan, dan juga minta bantuan dan tolongnya pada Bapak Ibu guru untuk mendukung dari program yang akan saya kerjakan. Nah, selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan proyek. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena malu-malu atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam kreasi. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang kemungkinan berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler sekolah. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif dalam perkembangan program. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi nantinya. Dan rencana dan solusi. Nah, ini solusinya dari kemungkinan tantangan tadi juga ada 3. Yang pertama, dengan memberikan pendekatan personal dan motivasi pada peserta didik yang kurang berminat ataupun malu, dan menjelaskan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, jadi nanti bila mana ada peserta didik kita yang kurang antusiasme, kita jelaskan manfaat bagi kesehatan fisik ini, senam kreasi. Dan yang kedua, mengintegrasikan program dan berkoordinasi dengan guru pembimbing ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Nah, di sini supaya tidak terbentur, tidak tumburan dengan jadwal pelajaran yang padat tadi. Yang ketiga, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, mungkin hanya ini presentasi proyek yang akan kami lakukan. Dalam hal ini meminta bantuan kombel kita, nanti Bapak Ibu guru diminta untuk berpartisipasi. Kira-kira siap ya Bapak Ibu guru ya? Siap. Alhamdulillah. Kalau siap, saya pribadi di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru atas dukungan dan support dalam proyek yang akan saya kembangkan atau saya kerjakan.
Mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.